إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah azza wa jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik sehingga kita sampai detik ini masih bisa mendengarkan firman Allah azza wa jalla, masih bisa beriman terhadap kitabullah, kalamullah, firman Allah azza wa jalla. Berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah kita bisa mengimani, melaksanakan syariat-syariat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semua berkat taufik dari Allah azza wa jalla. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Yuna, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin seluruh umat manusia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah, kalamullah, ihdinas siratal mustaqim sudah tidak asing lagi di telinga kita. Setiap hari kita baca di dalam sholat, itu menunjukkan pentingnya doa ini. Ihdinas siratal mustaqim itu doa yang paling penting. Karena apa? Buktinya apa? Setiap hari kita baca doa ini. Bahkan doa ini kita panjatkan ketika sholat 5 waktu, sholat sunnah, ketika Ramadan di sholat tarawih, dan di malam hari ketika sholat tahajud. Itu menunjukkan doa yang paling penting. Di awal sholat, di pembuka sholat, dan setelah itu di rokaat, setiap rokaat, membuka setiap rokaat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam doa itu kandungannya besar sekali, manfaatnya besar sekali. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Ayat ini adalah doa yang sangat besar manfaatnya bagi kita semua dalam menyelesaikan setiap problem hidup kita di dunia atau problem hidup kita yang berkaitan dengan akhirat. Doa ini sebagai sebab pemecah. Doa ini yang memecahkan setiap kebuntuan yang kita hadapi. Doa ini itu sebagai pemecah sebab, sebagai sebab yang memecahkan setiap kesusahan yang kita hadapi. Ayat ini adalah doa, intinya meminta doa hidayah, meminta hidayah kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjalani kehidupan berkaitan tentang dunia, petunjuk untuk dunia dan petunjuk untuk akhirat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan tentang hidayah, petunjuk, kita memiliki beberapa tingkatan hidayah. Setiap orang memiliki pencapaiannya masing-masing, berbeda-beda. Bahkan hidayah untuk Nabi itu berbeda dengan hidayah untuk manusia yang biasa. Yang kita bahas adalah hidayah yang selalu kita panjatkan, selalu kita minta kepada Allah setiap sholat. Hidayah untuk manusia, semua umat manusia. Hidayah untuk kita, manusia biasa. Pertama adalah hidayah al-ifham. Itu yang selalu kita panjatkan. Ketika kita meminta hidayah, kita meminta kepada Allah al-ifham, yaitu meminta kepada Allah agar apa? Memberi pemahaman yang benar kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bijak ketika memutuskan perkara dunia ataupun perkara akhirat. Misalnya seperti sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas yang sebenarnya umurnya lebih muda. Dan sahabat Umar bin Khattab juga bertanya kepada sahabat lainnya ahli Badar. Jadi sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, di antaranya ada sahabat Ibnu Abbas dan para sahabat yang ahli Badar yang mengikuti perang Badar. Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, para sahabat, apa makna surat An-Nasr? Apa makna surat kemenangan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang kemenangan atau pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Apa makna surat An-Nasr? Pemahaman yang khusus yang dimiliki oleh Ibnu Abbas tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya, bahkan Umar bin Khattab pun, adalah bahwa Allah memberikan pesan kematian kepada Rasulullah SAW di dalam surat An-Nasr. Semua sahabat tidak tahu, yang tahu hanya Ibnu Abbas saja. Dan itu tidak diungkapkan Ibnu Abbas setelah Rasulullah wafat. Baru setelah Rasulullah wafat, baru disampaikan kepada Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya. Itulah kelebihan, contoh pemahaman. Ibnu Abbas bisa memahami peringatan yang tersembunyi di surat An-Nasr, sedang sahabat yang lain tidak bisa memahami peringatan yang tersembunyi di surat An-Nasr. Bahkan Umar bin Khattab mengakuinya bahwa tidak ada sahabat yang memahami hal itu. Hikmah yang tersembunyi, peringatan dari Allah Azza wa Jalla yang tersembunyi di surat An-Nasr. Bahwasanya surat An-Nasr itu pesan dari Allah bahwa Rasulullah akan tiada. Semua sahabat menyangka kalau surat An-Nasr itu hanyalah menjelaskan tentang kabar kemenangan yang dijanjikan Rasulullah. Sedangkan Ibnu Abbas menganggapnya itu adalah pesan kematian dari Allah Azza wa Jalla. Inilah contoh hidayah al-ifham, pemahaman yang selalu kita minta kepada Allah agar kita bisa bijak dalam memutuskan perkara dunia atau perkara akhirat, supaya kita memiliki persiapan. Contohnya apa? Peringatan, pesan-pesan dari Allah, peringatan tentang kematian. Misal yang lain sesuai realita kita adalah, yang sesuai realita di dalam hadis juga dijelaskan sifat-sifat orang yang beriman. Orang yang beriman kalau semakin tua, semakin mendekati ajalnya, semakin mendekati kematiannya, hatinya akan semakin tenang. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Orang beriman kalau semakin tua,
semakin mendekati ajalnya, atau kalau sakitnya semakin parah, semakin mendekati kematiannya, hatinya malah semakin lapang, hatinya semakin tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak gelisah, hatinya malah semakin luas, semakin tenang. Meski apa? Kematian di hadapannya, meski sakitnya parah sekali. Itu ciri-ciri orang yang beriman ketika mendekati ajalnya. Sedang sebaliknya, kalau orang yang kafir, semakin tua semakin parah sakitnya, semakin tua semakin mendekati ajalnya, hatinya akan semakin gelisah karena takut akan meninggalkan mobilnya, akan meninggalkan rumahnya, akan meninggalkan istri-istrinya, akan meninggalkan dunianya. Itu kalau orang kafir yang goyahnya, niatnya, intinya hanya mengejar dunia. Akhirnya kalau semakin tua semakin gelisah. Sedangkan kalau orang beriman, goyahnya itu akhirat, tujuan intinya adalah akhirat. Maka ketika semakin tua, semakin mendekati wafatnya, ajalnya, semakin bahagia, semakin tenang karena akan bertemu dengan Rabb-nya, sang penguasanya yang memiliki dia, bertemu dengan tuannya. Seorang hamba jika bertemu dengan tuannya itu akan semakin bahagia dan semakin besar cintanya, semakin dekat akan bertemu dengan tuannya. Seorang hamba yang benar-benar menghamba itu semakin cinta, semakin besar cintanya, semakin besar kerinduannya. Maka orang yang beriman ketika mendekati ajalnya, ciri-cirinya hatinya semakin luas, hatinya semakin tenang. Maka dengan hidayah seperti ini, pemahaman seperti ini, kita bisa lebih bijak dalam memahami pesan-pesan Allah, dalam memahami peringatan-peringatan Allah, khususnya yang berkaitan dengan ajal kematian. Kemudian tingkatan hidayah yang kedua adalah al-bayan al-am, yaitu keterangan yang umum yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan keterangan atau penjelasan, ini haram, ini halal, tapi yang secara umum. Allah memberikan keterangan secara umum, ini haram, ini halal, kepada semua orang secara umum. Misalnya Allah tidak akan menyesatkan sekelompok kaum atau masyarakat hingga mereka semua benar-benar menolak pemahaman kebenaran yang diberikan Allah. Dari sini kita belajar memahami, alhamdulillah di desa ini itu termasuk banyak yang menerima kebenaran pemahaman yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan itu desa ini termasuk insya Allah dijauhkan dari kesesatan. Sedang kalau yang masyarakatnya menolak dengan terang-terangan pemahaman atau kebenaran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, pasti itu tanda-tanda peringatan dari Allah. Allah akan menurunkan, menghukum masyarakat tersebut dengan kesesatan. Kesesatan akan merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dengan apa? Tanda-tanda kalau ada orang yang menolak dengan terang-terang kebenaran atau pemahaman yang diberikan kepadanya dari Al-Quran atau As-Sunnah. Maka jika seseorang, sekelompok orang masyarakat melakukan dosa secara terang-terangan, setelah mereka benar-benar memahami bahwa dosa tersebut itu haram, maka Allah akan menghukumnya dengan kesesatan. Jadi kalau masyarakat sudah nggak punya malu, terang-terangan berbuat dosa, berbuat maksiat, menentang kebenaran, menentang Al-Quran atau As-Sunnah, maka itu tanda-tanda Allah akan menghukum masyarakat tersebut dengan kesesatan. Misalnya kaum Samud yang diadab Allah dengan gempa. Sebelum Allah jatuhkan sebuah adab kepada kaum Samud, kebinasaan, sebelum Allah mengadab mereka dengan kebinasaan, Allah telah mengutus seseorang Rasul, seorang Nabi untuk menyampaikan keterangan, untuk memperingatkan mereka. Tapi mereka tolak. Maka itu tanda ketika masyarakat menolak dakwah, itu tanda Allah akan menurunkan musibah. Seperti kaum Sodom, Allah mengutus Nabi Lut kepada mereka sebelum Allah membinasakan mereka dengan dilempari batu. Jadi kalau ada sekelompok masyarakat berbuat maksiat secara terang-terangan, tidak malu lagi, Allah kirim
seorang utusan, bisa ustadz, bisa kiai mendakwahi mereka. Kalau mereka menolak, maka akan turun azab. Tapi kalau mereka menerima, maka insya Allah terhindar dari azab. Seperti kaum Nabi Nuh, Allah mengutus Nabi Nuh sebelum Allah membinasakan mereka dengan banjir. Itulah peringatan dari Allah, hidayah, keterangan yang secara umum diberikan kepada semua orang secara umum. Hidayah yang sifatnya disampaikan secara umum. Kalau secara umum menolak, maka siap-siap akan mendapatkan musibah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan hidayah yang sifatnya keterangan yang umum, dengan hidayah yang seperti ini, kita selalu panjatkan ketika sholat, insya Allah kita bisa menghindari musibah-musibah akibat kekufuran atau akibat dosa-dosa secara terang-terangan selama di dunia. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setiap kesalahan yang kita lakukan itu adalah peringatan Allah. Peringatan Allah terhadap kekufuran, terhadap azab musibah, agar kita segera bertobat. Jika kita menyepelekan setiap kesalahan sekecil apapun dan tidak segera bertobat, maka bisa jadi Allah akan menjatuhkan hukuman yang lebih besar, yaitu berupa kesesatan, kekufuran, lalu yang lebih besar lagi yaitu azab kebinasaan secara mendadak. Iya dan billah. Kemudian setiap ada orang yang datang mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis, atau setiap ada orang dai yang datang mendakwahkan agama Islam di tengah-tengah kita, itu adalah peringatan dari Allah. Bagi yang menerima dakwah akan selamat, sedang bagi yang menolak dakwah akan mendapat azab di dunia dan akhirat. Apalagi kalau menolaknya secara bersamaan, maka siap-siap akan mendapatkan musibah yang besar seperti gempa atau dihujani batu atau banjir yang besar. Maka wajar Indonesia itu banyak dilanda musibah karena masyarakatnya kebangetan. Iya dan billah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari siksa api neraka, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari musibah-musibah, dari azab-azab yang membinasakan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tingkatan hidayah yang berikutnya, yang ketiga, adalah hidayah keterangan yang secara khusus, untuk secara khusus, privasi. Kalau tadi yang secara umum kepada masyarakat atau sekelompok orang atau kepada organisasi atau jamaah atau suatu negara. Kalau ini hidayah keterangan yang sifatnya khusus perorangan. Misal kita bisa memberitahu kepada semua orang bahwa riba itu haram. Kita bisa sampaikan di mimbar-mimbar, kita teriakkan riba itu haram, bahwa mengambil keuntungan ketika menghutangi orang itu haram. Kita bisa sampaikan kepada siapa saja di mimbar-mimbar atau di majelis-majelis pengajian. Tapi apa? Kita tidak bisa mengajak orang untuk meninggalkan riba semuanya. Ketika kita sampaikan kepada semua orang bahwasanya riba itu haram,
hanya sebagian orang saja yang bisa meninggalkan riba. Tidak semua orang bisa meninggalkan riba. Bahkan ustadz pun bisa jatuh ke riba. Bahkan ustadz pun, seorang alim pun itu bisa jatuh perbuatan maksiat riba dan tidak bisa meninggalkan riba. Iyadzubillah. Siapapun, perorangan, bahkan sampai syekh atau sekhusyuk apapun itu bisa jatuh ke perbuatan riba. Maka kita butuh apa? Hidayah yang sifatnya khusus, perorangan. Maka untuk meninggalkan riba yang sifatnya khusus, dosa pribadi, membutuhkan keterangan, hidayah yang khusus, pelajaran yang khusus dari Allah Azza wa Jalla. Agar apa? Kita bisa meninggalkan riba, agar kita bisa menyadari keharaman dan bahayanya riba. Secara pribadi, yang secara perorangan, itu butuh hidayah yang khusus, pelajaran dari Allah yang secara personal. Misal yang lain, seorang ustadz, itu contoh yang paling tinggi ya, ustadz, dai ataupun syekh. Seorang ustadz itu bisa berdakwah, mengajak semua orang sholat, mengajak semua orang ke masjid, mengajak semua orang untuk mengaji. Tetapi apa? Sebaliknya, ada beberapa ustadz, dia tidak bisa mengajak anaknya sendiri. Dia mungkin tidak bisa mengajak istrinya sendiri. Orang lain ngaji, dia ajak orang lain mengaji. Mengajak orang lain ke masjid. Tapi ketika mengajak anaknya sendiri tidak bisa. Ketika mengajak istrinya sendiri tidak bisa. Bahkan Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, itu tidak bisa mengajak pamannya sendiri. Paman-pamannya nggak bisa. Abu Thalib, Abu Jahal bahkan memusuhinya, Abu Lahab memusuhinya, itu semua saudara-saudara Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Nuh sendiri, Nabi yang paling tua, tidak bisa mengajak istrinya sendiri dan anaknya sendiri sampai tenggelam banjir. Bahkan Nabi Lut tidak bisa mengajak istrinya sendiri hingga istrinya mati dilempari batu. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak bisa, kita bahkan ustadz siapapun sebesar apapun ilmunya tidak bisa memberi hidayah secara khusus kepada orang-orang yang dia cintai saja. Tetapi hidayah itu diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Allahul musta'an. Kita tidak bisa menghendaki hidayah hanya untuk orang-orang yang kita cintai saja. Tetapi apa? Hidayah itu diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu surgamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka. Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jadilah orang yang bijak. Perhatikanlah baik-baik peringatan-peringatan yang diberikan Allah di sekitar Anda, itu adalah hidayah dari Allah. Dan belajarlah dari kisah-kisah kaum terdahulu. Belajarlah dari sejarah-sejarah yang telah berlalu. Itu semua sejarah dan kisah-kisah yang telah berlalu, itu adalah pelajaran hidayah dari Allah Azza wa Jalla. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pengumuman besok Sabtu ba'da maghrib ada pengajian insyaallah biiznillah. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa'aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah.